Estamos aqui para a apresentação do novo treinador do Benfica, José Mourinho. O presidente do Sport Lisboa Benfica fará, em primeiro lugar, uma curta declaração. Depois, José Mourinho fará também uma declaração e haverá espaço para perguntas. Tenho tantas emoções, mas a experiência acho que me ajuda a controlar-las. Quero-lhe agradecer a confiança, quero-lhe agradecer a honra que eu sinto neste momento. In this economy, Jose Mourinho beruntung tak sampai lama menganggur setelah di layoff. Tak seperti tenaga kerja di Indonesia yang sekalinya habis dipecat susah dapat kerjaan lagi. Mourinho langsung punya gawe baru. Uniknya, yang meminang Mourinho adalah Benfica, klub yang membuatnya ditendang dari Fenerbahce beberapa waktu lalu. Meski begitu, Benfica juga tim yang syarat makna bagi Mourinho. Oleh sebab itu, setelah puluhan tahun berkelana di beberapa negara, Mourinho memilih raksasa Portugal itu. Mourinho merasa ada janji yang harus ditunaikan bersama Benfica, sehingga mengiyakan tawaran mereka. Tapi, tersiar kabar kalau kembalinya Mourinho diwarnai klausul kontrak yang nyeleneh. Lantas seperti apa isi kontrak Mourinho itu? Benarkah Mourinho menjadi alat politik bagi kekuasaan Presiden Benfica? Tak heran kalau Jose Mourinho bilang dirinya punya ikatan kuat dengan Benfica. Bagaimana tidak, klub berlogo elang itu adalah pijakan pertama bagi Mourinho menjadi pelatih kelas kakap seperti sekarang. Sedikit flashback, sebelum bergabung dengan Benfica, pria kelahiran Setúbal itu masih menjadi asisten dari dua sosok senior di sepak bola Eropa. Mourinho pernah membantu mendiang Sir Bobby Robson di Sporting CP, FC Porto, dan Barcelona. Bagi Mourinho, Robson bukan sekedar gurunya tapi juga inspirasi pertamanya dalam melatih. 3 kali beruntun mengikuti Robson pindah klub, Mourinho merasakan nikmatnya juara, mulai dari Liga Portugal sampai Copa del Rey. Setelah Robson pergi dari Blaugrana, Mourinho dipilih menjadi asisten Louis van Gaal. Selama mendampingi menir Belanda, Mourinho banyak belajar darinya, terutama soal teliti dalam meramu strategi. Duetnya dengan Van Gaal sanggup mempersembahkan titel bergengsi termasuk La Liga. Berbekal segudang ilmu dari Robson dan Van Gaal, Mourinho semakin siap menapak lebih jauh menjadi pelatih kepala. Kebetulan menjelang akhir 2000, muncul tawaran dari Benfica yang membuka lowongan pelatih. Kala itu Benfica baru memecat Jupp Heynckes yang gagal mengendalikan tim. Bagi Mourinho, itulah peluang awalnya menjadi pelatih besar. Mourinho pun pamitan ke Van Gaal untuk pergi ke Lisbon. Sempat hendak dicegah, Van Gaal mengizinkan Mourinho mengambil job di Benfica. Proses kepindahan berlangsung September 2000 dan Mourinho disambut oleh Presiden Benfica saat itu, João Vale Azevedo. Saat diperkenalkan, Azevedo menyebut Mourinho sebagai calon pelatih sukses asli Portugal di masa depan. Merasa tersanjung karena didukung Azevedo, Mourinho membalasnya dengan penampilan yang lumayan. Namun Mourinho kehilangan dukungan setelah Azevedo kalah dalam pemilihan presiden Oktober 2000. Posisi presiden berganti ke Manuel Vilarinho. Sejak Vilarinho memimpin, Mourinho tak harmonis lagi dengan petinggi klub. Bermula karena Mourinho meminta Benfica untuk memperpanjang kontraknya. Sialnya, Vilarinho menolak karena dianggap masih terlalu dini bagi Mourinho menerima kontrak baru. Mendengar keputusan itu, Mourinho pun kecewa dan memilih keluar dari Benfica Desember 2000. Tercatat, Mourinho hanya seumur jagung melatih Benfica, yakni cuma 10 laga. Meski sudah dicampakkan, Mourinho sebenarnya tak menyimpan dendam pada Benfica. Justru ia memaksa dirinya untuk membuktikan seluruh kapasitasnya sebagai pelatih. Hitung-hitung jadi pembuktian kalau Benfica salah membiarkannya pergi. Sempat tak mendapatkan apa-apa bersama União de Leiria, Mourinho mulai menuai sukses di FC Porto. Bergabung dengan rival abadi Benfica itu pada Januari 2002, Mourinho bukan hanya merengkuh titel domestik saja. Mourinho akan selalu dikenang sebagai manajer yang berjasa menggondol 2 kejuaraan Eropa, yakni UEFA Cup 2003 dan Liga Champions 2004. Prestasi yang membuka mata dunia akan sosok Mourinho. Sejak saat itu Mourinho melanglang buana ke berbagai negara besar sepak bola.
Dengan mental pemenang yang mengalir di tubuhnya, Mourinho kerap meninggalkan prestasi di tim yang dilatih. Dari yang semula diremehkan Benfica, Mourinho berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik Eropa. Kredibilitasnya meningkat sehingga banyak orang segan padanya. Tak lupa, Mourinho juga mendapat julukan ikonik The Special One. Semua itu dipanennya setelah meninggalkan Benfica. Kendati sudah lebih dari 20 tahun meninggalkan Benfica, mantan yang membuatnya terlecut untuk jadi lebih baik, Mourinho ternyata belum 100% move on. Pria 62 tahun itu pernah mengaku kalau dirinya masih menyimpan rindu tak tertahan pada Benfica. Apalagi ketika tiap kali memimpin timnya berjumpa Benfica, hati Mourinho jadi tak karuan. Timbullah keinginan untuk bisa balikan suatu saat nanti. Seperti sudah suratan takdir, Mourinho perlahan menemukan jalan pulang ke Benfica. Tapi jalan itu harus melalui Fenerbahce dulu. Yaps, klub besar Istanbul itu seolah menjadi perantara Mourinho kembali ke Lisbon. Datang setelah keluar dari AS Roma, Mourinho diminta Fenerbahce untuk menghentikan dominasi Galatasaray di Liga Super Turki. Semula Fenerbahce punya peluang besar merebut juara Liga di awal musim lalu. Malangnya Galatasaray yang sempat menguntit mereka di belakang bisa menyalip di pertengahan musim. Fenerbahce tak kuasa memperkecil gap point dan akhirnya finish di bawah Galatasaray. Kegagalan itu rupanya bikin Ali Koç meradang. Presiden Fenerbahce itu lantas mengultimatum Mourinho untuk segera memperbaiki penampilan tim saat playoff Liga Champions. Bila berhasil menjalankannya, Mourinho bisa bertahan. Sayangnya Fenerbahce tersingkir di tangan Benfica. Mourinho pun ditendang dari kursi pelatih. Usai di PHK dari Turki, Mourinho memutuskan mudik ke Portugal. Niat awalnya sih untuk refreshing dan rehat sejenak dari budreknya melatih. Tapi tiba-tiba ponsel Mourinho berdering. Rupanya itu adalah panggilan dari Benfica yang berupaya menawarinya kursi pelatih. Panggilan itu merupakan perintah dari Manuel Rui Costa sebagai presiden. Benar, ini Rui Costa yang fotonya bersama Materazzi ikonik. Costa ingin mendatangkan Mourinho karena Bruno Lage kurang disukai oleh mayoritas pejabat klub. Melihat Costa yang sungguh-sungguh ingin meminangnya, Mourinho pun mengesampingkan istirahatnya dan setuju untuk bergabung. Akhirnya setelah pindah berkala dari rumah ke rumah, Mourinho kembali lagi ke Benfica. Bukan lagi sebagai pelatih ingusan, melainkan manajer terbaik dunia saat ini. Waktu diperkenalkan di hadapan media, Mourinho memang memperlihatkan mimik muka yang cool. Namun siapa tahu hatinya bercampur aduk antara senang dan terharu, sebab ia bisa bersatu kembali dengan klub yang selalu lekat dalam ingatan. Benfica memang memberikan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2027 untuk Jose Mourinho. Tapi ada detail di dalam kontrak tersebut yang banyak luput dari pemberitaan. Selidik punya selidik, terdapat klausul unik di mana Benfica dan Mourinho diperbolehkan untuk memutus kontrak lebih awal. Mengapa bisa begitu? Jadi, klausul itu dibuat karena Benfica sedang dalam proses pemilihan presiden baru. Menariknya, Mourinho menjadi alat kampanye bagi presiden Benfica saat ini, Rui Costa, untuk kembali terpilih di periode berikutnya. Pada pemilihan tersebut, Costa akan bersaing ketat dengan Cristofao Carvalho. Nah, jika nanti Carvalho menang, muncul kemungkinan Mourinho tak akan dipakai lagi. Itu disebabkan karena Carvalho ingin mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pelatih. Statement itu bahkan sudah diucapkan Carvalho sebelum Mourinho didatangkan Benfica. Alhasil, untuk mengamankan kepentingan semua pihak, klausul pemutusan kontrak lebih cepat dimasukkan dalam kontrak Mourinho. Menurut Costa, klausul ini dibuat dengan persetujuan dirinya karena ia hanya ingin Benfica dilatih oleh pelatih yang tepat dan cocok untuk kebutuhan klub. Terlepas dari klausul unik itu, Mourinho akan dihadapkan dengan tantangan selama membesut Benfica. Ia diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Benfica, khususnya di kancah domestik. Itu tak lepas dari kegagalan Benfica meraih juara Liga dalam 2 musim beruntun. Belum lagi Benfica yang puasa juara Taça de Portugal sejak 2017. Sementara di ajang Liga Champions musim ini, usai kalah dari Karabakh, Mourinho diharapkan bisa memberikan hasil terbaik di sisa fase Liga, termasuk kalah menghadapi Chelsea dan Real Madrid.
Kira-kira akan sesukses apa Benfica bersama arahan Jose Mourinho?